warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi wallah. Bismillahil syafi wallah. Bismillahil wafi wallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Malikul Hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mursalin wa shalli ala Muhammadin mala'il a'la ila yaumil. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imanul karamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Amma saudara-saudara seiman sajidah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur tasyakur kembali bersama-sama kita haturkan kehadiran zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat lahir batin setiap saat dan detik. Allah Subhanahu wa ta'ala membelai kita dengan kasih sayang. Tetapi sayang manusia di akhir zaman seringkali mengabaikan pilihan kasih dan sayang Allah. Manusia di zaman akhir menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak sempat dan tidak mampu untuk menghaturkan terima kasih. Manusia di akhir zaman seringkali acuh tak acuh, seringkali tidak menyapa kehebatan zat yang telah memberikan kehidupan, menjaganya, membimbingnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Dikarenakan nikmat Allah, terus ikhlas Allah mencurahkan kasih sayang, tetapi manusia di zaman akhir tidak menyambutnya dengan syukur. Maka yang terjadi adalah hukum karomah, hukum karma, sunatullah. Lambat laun hati ini akan mati. Naudzubillah min dzalik. Hati akan kehilangan fungsinya, sehingga tidak lagi mampu menyaksikan keagungan Allah, tidak lagi mampu mendengarkan kalam Allah, tidak lagi mampu melantunkan asma Allah. Hati akan mati, sehingga yang tumbuh di dalam batinnya bukan lagi hati nurani, tetapi yang tumbuh adalah nafsu yang mengajak manusia untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati mati ini berawal dari tidak mensyukuri nikmat Allah. Hati mati ini berawal dari kita yang tidak pandai-pandai menggunakannya, sehingga hati menjadi mubazir. Yang harusnya tugas hati itu adalah memuja dan memuji Allah. Yang seharusnya hati ini tidak boleh lepas dari pandangannya. Ruh di dalam hati ini harus mengawarui, menyaksikan kebesaran Allah setiap saat. Rasanya merasakan Rahman dan Rahim Allah. 40 hari hati tidak digunakan untuk merasakan melihat kasih sayang Allah, tidak digunakan untuk berkata-kata kepada Allah, matur dengan doa-doa suci kepada Allah, matilah. 40
hari. Dan untuk mengembalikan hidupnya hati ini bukan suatu hal yang mudah, karena yang mampu menghidupkan hati kembali adalah Sang Penciptanya itu sendiri. Yang mampu membuka blokir hati ini adalah Sang Pencipta hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, mari kita ikrarkan terima kasih kita, syukur kita bikaulilah. Selawat beserta salam mari kita sampaikan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga tersambung selalu ruh suara, yaitu tersambung antara umat dengan Rasulnya, tersambung antara rasa Rasul dengan rasa kita, sehingga membias, memancar dalam setiap pergerakan lahir batin akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjadi kembali. Walaupun Nabi Allah Muhammad sudah wafat, tetapi ruh Rasul tidak pernah sirna. Ruh Rasul akan memancar kepada hati-hati umatnya, hati-hati manusia yang betul-betul berhati-hati dalam menjalani hidup. Rasa Rasul ini otomatis tidak usah dipanggil. Rasa Rasul ini akan tersambung ke dalam hati yang tulus, yang ikhlas, hati yang masih mampu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah akan menciptakan pemimpin, menciptakan wakilku di muka bumi. Akan aku ciptakan manusia sebagai wakilku. Siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam, dan tentunya beserta seluruh anak-anak cucunya, termasuk kita. Kita ini anak cucu Nabi Adam, gak main-main. Kita ini keturunan Rasul. Rasul yang pertama. Kalau sekarang banyak berebut tentang urusan nasab, kita ini keturunan Rasul. Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam. Semua manusia itu keturunan Nabi Adam. Saudara-saudara, maka iblis itu tidak suka ada manusia yang sadar diri. Ini judulnya sadar diri. Setan itu tidak senang ada manusia itu yang tahu diri, yang sadar diri. Maka setiap saat manusia akan ditipu, dikecohkan agar dia lupa jadi dirinya. Yang pertama, manusia dijadikan lupa jadi diri, bahwa dia itu adalah khalifatul fil ardh, anak cucu Adam yang bertugas mewakili Allah menyebarkan kasih sayang dalam semesta. Manusia akan dibuat lupa bahwa dia itu manusia, makhluk ciptaan Allah yang sangat fi ahsani taqwim. Penciptaan kita itu sempurna sekali. Di antara makhluk-makhluk yang lain, fi ahsani taqwim itu artinya diciptakan dalam wujud yang sempurna. Diberikan hati, diberikan jasad, ada ruh, ada raga. Saudara-saudara, maka kalau kita sadar diri bahwa kita manusia adalah khalifatul fil ardh, bertugas menebarkan kasih sayang Allah di muka bumi, kita makhluk yang paling fi ahsani taqwim, maka tentunya kita akan merasakan kemuliaan, kebahagiaan,
kesejahteraan fid dunya hatal akhir. Kalau manusia ini betul-betul sadar tentang dirinya bahwa dia makhluk adalah ciptaan Allah, yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan tetap lurus sesuai dengan koridornya, sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalannya, yaitu jalan Rasulullah Muhammad SAW. Dan bangun tidur sampai tidur lagi, jasadnya berikhtiar bekerja, tapi hatinya jangan kemana-mana. Hati tugasnya itu satu, menyaksikan keagungan Allah, merasakan kasih sayang Allah. Itu hati tugasnya. Roh kita, dalam hati itu ada roh dan rasa. Roh adalah nauri keagungan Allah. Waruh, rasa. Ini tugas kita. Maka manusia yang rohnya masih menyaksikan kebesaran Allah, rasanya masih merasakan belian kasih sayang Allah, dialah khalifatul fil ardh, dialah wakil Allah. Tapi zaman akhir, karena sudah terkontaminasi dengan tipu daya iblis, manusia menjadi lupa diri. Ya, untuk dulu. Manusia menjadi lupa diri. Kalau diingatkan yang itu, manusia menjadi lupa diri, sehingga tatkala dia lupa diri, lupa bahwa dirinya itu adalah khalifatul fil ardh, lupa bahwa dirinya ini adalah hamba Allah fi ahsani taqwim, akhirnya lupa tugas dan tanggung jawab. Mari kita cross check dalam diri kita masing-masing, tidak usah mengawasi orang lain. Cek diri kita sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, rasa kita itu kemana? Apakah kita merasakan nafas ini dari Allah, detak jantung ini dari Allah? Apakah kita merasakan aku bisa melihat karena Allah, aku masih bisa mendengar ini nikmat Allah, aku masih bisa berbicara dengan fase ini dari Allah, aku punya istri ini milik Allah, layak dan pantas untuk bersyukur. Di saat manusia belum tentu dihadirkan istri, aku diberikan istri, diberikan anak, diberikan pekerjaan, diberikan rezeki. Bergeser dari pagi menuju siang hari, panas, mentari membakar, panas. Alhamdulillah, minum rasanya nikmat, panas minum es teh enak, panas berteduh di bawah pohon nikmat. Begitu waktu sore, alhamdulillah pekerjaan selesai, alhamdulillah menerima gajian, alhamdulillah menerima bayaran, alhamdulillah menerima untung dari dagang dan lain sebagainya. Masuk waktu malam, alhamdulillah bisa berkumpul di keluarga bersama istri anak, persiapan istirahat. Sampai mau tidur, alhamdulillah masih bisa tidur. Apa ada manusia yang tidak bisa tidur? Banyak. 3 hari manusia tidak tidur, maka jantungnya panas, pikiran panas, saraf-sarafnya akan error. 7 hari manusia tidak tidur, dia akan halusinasi. Alhamdulillah kita tiap hari masih dapat jatah tidur. Alhamdulillah. Bersyukur. Saat kita menyaksikan langit yang terbentang biru indah, mampukah roh ini menyaksikan oh ini ciptaan Allah? Di saat kita melihat hujan turun, ada air turun dari langit, mampukah roh ini menyaksikan oh ini adalah bukti keagungan dan kekuasaan Allah? Di saat kita makan, mampukah roh ini menyaksikan ini adalah rezeki kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Di saat kita tidur dan kemudian bisa bangun tidur, apakah roh ini menyaksikan ini adalah af'al, ini adalah af'alnya Allah? Mampukah kita melihat anak-anak kita tumbuh kembangnya, kemarin masih bayi, sekarang sudah dewasa,
Mampu gak kita menyaksikan bahwa dari bayi menjadi dewasa ini adalah Allah yang memberikan cahaya, memberikan ruh sehingga bisa bertumbuh anak-anak kita. Kalau masih seperti itu, wallahu wa nabi, wallahu wa rasul, maka kita termasuk khalifatul fil ard. Kalau masih khalifatul fil ard, yakin kita akan mampu mengakses kebahagiaan dan kemuliaan. Dalam situasi kondisi apapun, hati ini akan berada di dalam kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tenang, punya uang tenang, gak punya uang juga tidak stres, dicaci tenang, disanjung tidak sombong. Hati tenang. Sebab apa? Kehidupan kita dalam kandungan Tuhan, dikandung oleh Allah, di alam rahimnya Allah. Apa alam kandungan Tuhan, alam rahim? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itu manusia yang di kandungan Tuhan. Kalau rasanya sudah tidak merasakan keagungan Allah, bangun tidur sudah tertutup, terhijab hatinya. Bangun tidur tidak ada pun menyapa Allah, merasa bahwa dia bangun sendiri tanpa ada campur tangan dan karya Tuhan di situ. Kita menghilangkan karya orang lain saja kualat, ditolong orang lain tapi gak dimatur nuwun saja kualat, apalagi ini karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur tidak ada ruh yang menyaksikan keagungan Allah, rasanya tumpul, rasanya mati, tidak mampu merasakan belian kasih sayang. Bangun tidur yang ada benci, ingat kemarin dicaci maki orang lain. Bangun tidur ingat, oh ya hutangnya belum lunas. Bangun tidur ingat, oh ya nanti mau makan buli. Bangun tidur ingat, oh bangun tidur ingat, oh ya duitnya sudah mulai habis. Alhamdulillah, model kayak gini mau tenang hidupnya bahagia masih jauh. Karena apa? Dia tidak menggunakan hatinya dengan sebagaimana mestinya, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Apa zalim? Zulm, gelap gulita. Maka harus diberitahu. Mendapatkan hati yang tenang, mendapatkan pikiran yang tenang, hatinya bahagia, tapi hati tidak disambungkan kepada zat yang mampu membahagiakan. Itu pekerjaan yang mustahil. Hatinya disambungkan hanya urusan nafsu. Nafsu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Ini sudah guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita benar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemana ruh rasanya itu diawasi. Siang sedikit yang terasa adalah apa? Kelaparan. Oh, ini gimana bakso ini? Tidak apa-apa sebetulnya, tapi itu pekerjaan rasa untuk merasakan keagungan Allah. Kita telah menggali rasa kita sendiri, kita telah menggali ruh kita sendiri, kita telah mengacak-acak hati kita sendiri. Siapa yang mengacak-acak? Hawa nafsu. Sore sedikit yang tumbuh, yang timbul resah, gelisah, gundah, gulana. Malam mau tidur yang hadir menyalahkan orang lain, menyalahkan semesta. Pura-pura aku yang ini kayu benar. Tanpa sadar, itu Gusti Allah. Model gini pengen bahagia dari mana? Dia kurang ajar, berani mau itu Gusti Allah, berani mengaudi karya Tuhan. Hidup ini piye oleh kondisi kebanginan dari nyipto piye oleh kuasa nyalah no Gusti ngaudi Tuhan kan bahasa kualat. Jadi jantung itu naudzubillah, hidup dalam kekuatan
Dia sholat tapi tidak sholat. Dia baca Quran tapi tidak bisa menjadi ukuran dalam langkah perbuatan. Dia zikir tapi tidak mampu melahirkan pola pikir yang positif. Dia puasa tidak mampu melahirkan ketakwaan. Na'udzubillah min. Kenapa? Sebab kualat kali Gusti hilangkan itu semua, ganti mindset yang benar. Apa? Bersyukurlah kepada Allah. Sesuatu yang kita tidak tahu, mari kita khusus berpercaya, yakin kepada Gusti Allah. Gusti Allah itu tidak akan mungkin mendolimi kita. Tidak akan mendolimi. Tadi ada tamu ditanya, seorang dokter gigi datang curhat, marah-marah, nyekeni Gusti. Na'udzubillahi. Kenapa saya seperti ini Pak? Ya, saya dokter. Saudara-saudara, ini hanya contoh berhati-hati. Alhamdulillah, setelah kita jawab pertanyaannya, nangisnya, kalau yang tadi menangis marah, setelah dijawab nangisnya, nangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ini ingat kita ini adalah khalifah wakil Tuhan untuk menjaga semesta. Kita awali dari ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai suami, jaga istri. Sebagai anak, jaga orang tua. Orang tua yang sudah wafat, jaga doa-doa suci senantiasa mendoakan. Jaga aset beliau, yaitu jasad kita ini kita pakai beribadah. Orang tua masih hidup, jaga dohir batinnya, jangan pernah kita menyakiti. Orang tua yang masih hidup, jaga dohir batinnya, jangan sampai kekurangan. Kita perhatikan kebutuhannya, kita perhatikan kondisinya. Orang tua itu yang paling dibutuhkan itu bukan dikasih. Walaupun kita tetap juga harus berpikir ada rezeki, orang tua harus diatur. Tapi yang paling menjadikan orang tua bahagia terkadang cuma dihampiri, disapa. Saking sibuknya enggak kokoh. Ini tuh dihampiri, disapa, pangestu itu, pangestu itu. Sekedar kita senyum di hadapannya. Beliau melihat kita, keberadaan kita lewat di depannya, itu sudah bahagia. Ada yang model transfer tiap bulan, tapi nggak pernah disapa. Sudah baik tapi tidak lengkap. Subhanallah. Ini hati-hati. Menjaga masyarakatnya, menjaga lingkungannya. Bagaimana kita hadirnya kita di sini membawa kemanfaatan dan kedamaian. Ini harus betul-betul diprogram. Semoga kita betul-betul menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Apa kesempurnaan insan itu? Sempurna milik Allah. Insan sempurna ini bukanlah insan yang nyanyi kesempurnaan Allah, bukan. Insan ini adalah lemah. Insan ini tempatnya salah dan Allah dan Dia Maha Sempurna. Insan kamil berarti kesempurnaan insan, dia mampu menghamba kepada Zat yang Maha Sempurna. Dia punya kelemahan tetapi tersambung, dia menghamba dan menyembah kepada Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insan kamil kesempurnaan, dia menghambakan diri. Tugasnya dia mampu menjadi wakil Allah, menyebar kasih sayang, menjaga tatanan kehidupan, menjaga kedamaian di dalam semesta ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
Demikian semoga berkah manfaat dari Allah. Untuk zikirnya mulai malam ini alif lam mim ya as ya il nur. Sholatnya ditambahi nurullah, bisa 2 bisa 4 rakaat. Kiblatnya Allahumma bismillah alif lam mim ya as ya il nurullah. Etikanya adalah mohon kekuatan, mohon disukseskan seluruh program perjuangan yang ditetapkan Allah di pundak kita, di pundak guru kita, dan di pundak seluruh keluarga kita. Biar sukses semuanya. Kami sukses, Mas Rizal sukses, Mas Samira sukses, semuanya sukses yang ada di sini. Disukseskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma demikian akhir kalam billah wa hidayah wa ridwanina wa amin. Wassalamualaikum